Silaturahim, apa kata Nabi? Man qata'a rahimah. Siapa yang memutuskan silaturahim, hubungan, lalu kita datang, itu yang namanya silah, menyambung, ar-rahim, kembali tadi kasih sayang. Contoh yang pertama, kita nggak ada masalah dengan bos dan pimpinan, baik-baik aja. Ketemu, assalamualaikum, selamat pagi pak, pagi, udah selesai. Sehingga kita datang ke sana, bukan silaturahim pahalanya. Kita nggak ada masalah sama orang tua. Hari pertama memang ke Medan, hari kedua, ketiga mungkin ke Bandung. Kita nggak ada masalah sama teman, korma aja masih nyampe. Kita nggak ada masalah sama rumah nomor 2. Bukan silaturahim semuanya, karena hubungan masih terjalin. Silaturahim itu adalah kalau kita rumah nomor 1, rumah nomor 2 baik, rumah nomor 8 ini suka fitnah orang. Kita ngucapin assalamualaikum kagak dijawab. Dan dia fitnah di sosial media. Bahkan dia pernah buang sampah, kelihatan di CCTV-nya kita. Dia buang sampah depan rumah kita. Orang ini nyebelin, lewat melengos, assalamualaikum kagak dijawab. Tetapi pada waktu lebaran misalnya kita datengin rumahnya, itu yang disebut silaturahim. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak? Setuju ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Hari ini kita ngobrol soal silaturahim. Tapi kenapa ayat yang saya bawa ayat yang barusan? Apa hubungannya? Jelas ada hubungannya. Sebelumnya mari kita perdalam dulu pengetahuan kita tentang silaturahim. Bismillah. Ini banyak pesanan nih. Karena jarang ketemu bos, karena jarang ketemu pimpinan, apalagi karyawan-karyawan yang jauh. Pada Idul Fitri bos open house, maka teman-teman di bawah nih bilang begini, kita silaturahim yuk ke rumah bos, gitu. Itu silaturahim, betul? Betul? Bukan, tuh ngarep THR. Biar dibagi ya? Biar dibagi. Kan itu silaturahim. Sepasang suami istri setiap tahun lebaran ke rumah suaminya di Medan. Sementara istrinya orang Bandung, tinggal di Jakarta. Tiap tahun ke Medan terus. Si istri pun berkata pada suaminya, "Bang, tahun ini kita ke Bandung dong, silaturahim ke mertua. Masa tiap tahun ke Medan mulu?" Suaminya berkata, "Oke lah, lebaran tahun ini kita silaturahim ke Bandung." Itu silaturahim yang betul. Ya, betul? Betul? Bukan. Itu birrul walidain. Itu birrul walidain. Karena mertua kan orang tua juga dalam Islam. Jangan sampai salah ya. Mertua adalah orang tua. Hadis Nabi sahih. Ya, riwayat Bukhari wa Muslim dan lain-lain. Jadi apa dong yang namanya silaturahim? Kita punya teman tinggalnya jauh banget di ujung Berung, nggak pulang, nggak pernah ketemu selama 10 tahun. Cuman WA doang. Suatu ketika pas kita lagi lewat ujung Berung, kita bilang sama teman kita, "Gus, gue lagi lewat ujung Berung nih. Udah lama kita nggak ketemu, cuman WA doang." Kata si Agus, "Iya, korma lu doang yang nyampe bulan Ramadan. Makasih." Ya udah, gue lagi lewat ujung Berung 10 tahun. Ingat, 10 tahun kita nggak ketemu. Apalagi si Agus masih ada hubungan famili lagi. Maka itulah yang disebut silaturahim. Betul? Betul?
Bukan, itu bertetamuan namanya. Pertanyaan saya, siapakah di antara Bapak Ibu sekalian yang pernah silaturahim? Mulai ragu? Mulai ragu? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan terus menderita keraguan kalau kita tidak punya pegangan dan referensi. Dan pegangan dan referensi yang paling tepat adalah siapa yang memberikan kata itu. Silaturahim itu ada pada Nabi Muhammad SAW karena beliau yang menyampaikan. Jadi referensinya ya kata Nabi. Gitu. Apa yang dimaksud silaturahim kata Nabi? Biar gampang, hadisnya panjang, saya mau bikin contoh aja. Kita rumah nomor 1, depan rumah kita nomor 2. Akrab. Kalau bulan Ramadan dia suka bawain kue, bawain buka puasa, walaupun cuma pastel 5 potong, tapi dibawain. Nih gue goreng pastel, gue lebihin buat lo. Orang Betawi kan begitu. Kita juga baik sama dia, kita bawain lagi lebaran. Kalengkongguan isinya rangginang. Kita kasih. Baik pokoknya dah gitu. Begitu Idul Fitri, halal bihalal, kita kunjungin tuh rumah nomor 2. Itu silaturahim yang betul. Setuju? Setuju? Bukan, itu bertetamuan. Iya dong, dia baik sama kita, kita baik sama dia. Di mana nilainya? Ini beri given point. Di mana bagusnya, saudara? Itulah silaturahim itu, bukan itu. Silaturahim itu kata Nabi bukanlah berkunjung, tapi silaturahim apa kata Nabi? Man qata'a rahimah. Siapa yang memutuskan? Siapa yang memutuskan silaturahim hubungan lalu kita datang, itu yang namanya silah, menyambung, ar-rahim, kembali tadi kasih sayang. Contoh yang pertama, kita nggak ada masalah dengan bos dan pimpinan, baik-baik aja. Ketemu, assalamualaikum, selamat pagi Pak, pagi, udah selesai. Sehingga kita datang ke sana, bukan silaturahim pahalanya. Kita nggak ada masalah sama orang tua. Hari pertama memang ke Medan, hari kedua, ketiga mungkin ke Bandung. Kita nggak ada masalah sama teman, korma aja masih nyampe. Kita nggak ada masalah sama rumah nomor 2. Bukan silaturahim semuanya, karena hubungan masih terjalin. Silaturahim itu adalah kalau kita rumah nomor 1, rumah nomor 2 baik, rumah nomor 8 ini suka fitnah orang. Kita ngucapin assalamualaikum kagak dijawab. Dan dia fitnah di sosial media. Bahkan dia pernah buang sampah kelihatan di CCTV-nya kita. Dia buang sampah depan rumah kita. Orang ini nyebelin. Lewat melengos, assalamualaikum kagak dijawab. Tetapi pada waktu lebaran misalnya kita datengin rumahnya, itu yang disebut silaturahim. Ini kata Rasulullah SAW. Dan beliau sendiri menerapkan hal itu. Ketika ada sup hangat yang beliau lagi masak, Sayyidatina Khadijah bikin sup hangat. Apakah sup hangat ini diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, sahabat sekaligus mertua? Enggak. Diberikan kepada Sayyidina Ali, sahabat sekaligus mantu. Betul? Betul? Enggak. Diberikan kepada orang yang meludahi wajah Nabi beberapa hari yang lalu. Lihat. Definisinya pas. Contohnya pas. Prakteknya pas. Itulah Rasulullah SAW. Inilah makna silaturahim. Jadi yang lebaran nih, kalau lebaran kita kunjungin rumah nomor 2 apa nomor 8? 8. Serius. Serius. Cuman dikatain aja lu blok handphonenya. Saudara sekalian, demikianlah yang diajarkan Rasulullah SAW. Mengkanya pahalanya luar biasa, Pak. Pahalanya dahsyat. Ente banyak sujud, pahalanya di akhirat 1 derajat. Setiap sujud 1 derajat. Ente rajin ke masjid, pahalanya di akhirat. Setiap langkah Allah angkat derajat. Ente banyak hafal Al-Quran, pahalanya di akhirat. Setiap 1 ayat Allah tingkatkan 1 tingkatan. Dan berhenti tingkatan surga sebagaimana hafalan Al-Quran. Ente banyak puasa, dapat babur royan, boleh masuk pintu surga babur royan.
khususon, tapi di sorga bukan di dunia. Antum sering umroh dan haji, laisa lahu jazaa illal jannah, kagak ada balasan kecuali sorga. Di sorga. Tapi ketika antum sanggup silaturahim, menyambung kembali orang yang putus, masih tetap berbuat baik walaupun dia menjahat kepada antum semua, maka ini kata Rasulullah, siapa kata Rasulullah yang mau dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur. Boleh jadi pertumbuhan tidak tumbuh karena kurang ada rasa silaturahim di antara sesama kita. Boleh jadi. Masuk ke inti ya, masuk ke inti. Sahabatku sekalian, coba lihatlah di handphonemu. Adakah orang yang masih kau blok? Jangan-jangan itulah penghambat tumbuhnya produktivitas kita. Jangan-jangan itulah penghambat yang membuat kita masih kalah dengan bank konvensional yang lain. Jangan-jangan itu yang membuat kita belum sebesar mereka yang melayani dengan hati, menelepon dengan indahnya, melayani dengan senyuman, dan datang terus berkunjung dan sering membawakan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah. Itu hadis Nabi, Pak. Itu Rasulullah yang bilang, berikan hadiah kepada orang yang nggak pernah memberikan hadiah kepadamu. Hari ini saya mendapatkan WhatsApp dari sebuah bank yang tidak perlu kita sebut namanya. WhatsApp itu indah banget. Saya dapat karcis dan saya bukan nasabah yang besar di sana. Bahkan saya selalu mengkosongkan karena sekedar untuk lalu lintas perbankan saja. Ya direkam sini, nggak usah dah. Buat kamu yang suka produk, hai Haikal Hasan, ada produk menarik nih. Titik. Nikmati juga ya, beli 2 dapat 3, hanya buat kamu. Jangan ketinggalan. Klik di bawah ini. Keren banget sih. Begitu saya klik, beneran saya dapat voucher, dan voucher itu bisa saya gunakan untuk belanja barang kesukaan saya. Dan potongannya lumayan. Sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita pikirkan bagaimana caranya kita tumbuh cemerlang dengan mempraktekkan apa yang Rasulullah suruh. Suatu malam baginda tercinta mendatangi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Ali, maukah aku tunjukkan satu perbuatan yang apabila kamu lakukan maka kedudukanmu lebih tinggi daripada siddiqin wasyuhada wasalihin?" Mau ya Rasulullah. Berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Coba, makanya saya bilang tadi, kalau kita dikasih hadiah sama orang, kita kasih lagi orang itu hadiah, bagus tidak? Bagus tidak? Biasa doang, bagus di mana? Lah kita dikasih hadiah, kita balikin, kita kasih juga hadiah, kan impas. Impas, bahkan lebih mulia dia karena dia yang lebih dulu memberikan hadiah kepada kita. Kalau kita nggak ngebalikin hadiah sesuatu atau minimal doa, kita termasuk orang yang rugi dan celah. Coba bayangkan saudara sekalian, bagaimana caranya kita memulai memberikan hadiah justru kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepada kita. Ya Allah ya Rabb. Saya mau ambil contoh tapi nggak jadi dah. Contohnya bau-bau politik sih. Dan seseorang yang sangat Anda kenal semua, dia dibully oleh seorang rektor. Ya udah dah, supaya udah kesebut, tapi saya nggak bakal sebut namanya karena takut berhubungan dengan politik. Seseorang ini dibully habis sama seorang rektor. Dibully di sosial media maupun di Instagram dan di Twitternya. Tahukah Bapak Ibu sekalian, orang ini sahabat saya dan saya bilang, "Bang, kalau ente mau mendapatkan pahala begini, kasih itu rektor hadiah." Dikasih sebuah hadiah yang sangat menggembirakan. Dia sendiri yang mampir. Dan akhirnya si rektor itu menjadi salah satu juru bicaranya beliau yang kemana-mana selalu menceritakan kebaikan. Dahsyat Pak kebaikan itu Pak. Silaturahim itu dahsyat. Silaturahim itu tunai. Tadi yang saya bilang di akhirat semua. Tunai.
Kenapa? Allah mudahkan mencari rezeki. Allah panjangkan umur. Kalau silaturahim itu kepada personal, maka Allah mudahkan rezeki personal. Tetapi kalau silaturahim itu dilakukan secara corporate, maka Allah mudahkan ke perusahaan untuk mencapai target-targetnya. Ayo, pada SDM saya mengajak, rancanglah bagaimana caranya menerapkan hadis Nabi yang nomor 1 itu. Baru 1. Karena yang kedua Rasulullah bilang, pertama tadi berikan hadiah kepada orang yang tidak pernah memberikan hadiah kepadamu. Yang kemudian Nabi mengatakan yang kedua, sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Bukankah ada teori dalam customer service excellence, teori yang kelima itu apa namanya? Teori yang kelima, service recovery. Ketika orang dikecewakan, apa yang mesti dilakukan? Gitu kan? Namanya service recovery kan? Service recovery itu hadis Nabi. Ya. Dan yang ketiga kata Rasulullah SAW, maafkan orang yang bersalah padamu hari itu. Jadi setiap malam tugas kita ini, tadi malam saya lakukan Pak, waduh nikmat banget. Saya melihat sosial media dikata-katain. Biasanya ngatain kan ketahuan tuh, yang ini gitu. Ini orang baru ngata-ngatain lagi. Wis, asik. Peluang minallah. Peluang dari Allah untuk berbuat baik. Peluang dari Allah untuk memudahkan rezeki kita. Peluang dari Allah untuk memanjangkan umur kita. Peluang dari Allah semua, saudaraku. Jangan dibenci, jangan diblok. Langsung aja angkat tangan, ya Allah, saya maafkan orang ini ya Allah. Tuh. Rasulullah akhlaknya mulia, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut wa rafa'na laka dzikra, kami angkat sebutan bagi namamu wahai Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada pada akhlak yang azim wahai Nabi. Karena akhlaknya. Dan memang ukuran barometer iman bukannya sujud, ukuran barometer ya. Kalau barometer standarisasi. Kalau itu ukuran Islam, syahadat, salat, zakat, puasa, haji, antum muslim. Tapi kesempurnaan iman bukan dari yang 5. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya. Dan yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang senantiasa memaafkan orang yang bersalah padanya. Orang yang tetap sambung silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim. Orang yang tetap menghubungi ketika orang itu memutuskan hubungan. Baru masuk yang dalil tadi, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setiap ada penolakan ada profit. Maafin ya, ini terjemahan bisnis, terjemahan sales. Saya dulu begitu. Ayat itu yang saya pakai dalam rangka deal dengan customer, dalam rangka deal sama orang. Ditolak, yes. Kenapa? Sunatullah. Karena kemudahan hanya terjadi pada penolakan. Inna ma'al usri yusra. Berhenti nggak ayatnya? Enggak. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh di setiap kesulitan ada kemudahan. Sungguh. Kan 2 kali. Jadi kalau mau mendapat kemudahan, ulangilah kesulitan itu. Banyakan orang down ketika dia menerima kesulitan dan penolakan. Padahal kalau kita bikin anak tangga level 3, maksudnya apa Ustadz? Levelnya kan pertama kita kan perkenalan. Betul apa tidak? Kita presentasi, perkenalan, produk kita tuh begini. Oh oke, iya. Level 2 penawaran. Bapak bergabung dengan kami, Bapak akan mendapatkan ini. Bukan hanya hubungan begini, tapi hubungannya begini. Yang ketiga, penolakan. Saya belum minat. Ya kan? Penolakan. Saya belum suka. Ntar aja. Saya lagi banyak kebutuhan. Saya masih keperluan yang lain. Kebanyakan orang down. Ya, loh. Yes, antum udah level 3. Dan teori penolakan adalah pertanyaan yang tersembunyi. Gali dengan pertanyaan, apa keberatan itu? Karena apa? Karena saya belum ada kelonggaran. Oh berarti kalau sudah kelonggaran Bapak siap.
Insya Allah. Justru kita datang untuk memberikan kelonggaran. Dah keluar udah pinjaman. Sehabis penolakan itu negosiasi. Disitulah terjadi the art of communication. Ulangi keberatannya tuh, kode dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan jawaban ya, dengerin, untuk mendapatkan jawaban ya, Anda cukup mengulangi penolakan itu. Mas, saya tawarin kamu madu ya. Kamu bilang kamu nggak suka ya, ya. Mas, ini madu pahit, bagus banget loh buat kesehatan. Oh, kamu nggak suka ya? Tuh, iya. Paham nggak maksudnya? Anda harus memerlukan jawaban ya dari orang itu. Oh, kalau madu pahit Bapak nggak suka? Ya, nggak suka. Ya, 1 dapat ya. Anda cukup mendapatkan 5 ya. Lalu yang Bapak suka madu yang mana? Saya nggak suka madu. Oh, Bapak nggak suka madu ya? Iya. Sayang nih pengajian, bukan pelatihan sales. Allah a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan, kau akan temukan kemudahan, dan ulangi kesulitan itu, niscaya kau akan mendapatkan kemudahan. Fa iza faragta fansab. Kalau sudah selesai pekerjaan, baru pekerjaan yang lain. Artinya Allah bilang fokus. Wa ila rabbika farghab. Jadi fokus. Ya. Alam Nasrah itu ayat gacuan bagi orang sales. Fokus dan selesaikan satu persatu, baru kemudian lompat pekerjaan yang lain. Nggak ada orang yang bisa rangkap jabatan kecuali orang yang punya talenta khusus, atau kecuali orang yang satu dengan bobot yang berbeda. Tapi dengan bobot yang sama, sunatullahnya tidak. Sunatullahnya tidak dalam bobot yang sama, tidak. Bapak pun tidak pernah bisa melihat ini sambil melihat ini dengan jelas. I guarantee you, Bapak akan gurem melihat ini ketika Bapak melihat ini. Betul apa tidak? Coba lihat, buktiin aja. Karena nggak bisa gitu, sunatullahnya itu kita nggak bisa gitu. Sunatullahnya tuh faiza faragta fansab, itu sunatullahnya. Maka bikin rancang satu program, berjalan selama 1 bulan, fokus rame-rame, ulangi setiap keberatan, pahami jiwa-jiwa salesnya, latih the art of communication, lakukan mirroring, lakukan pacing, lakukan leading, lakukan dealing. Nikmati perjalanan itu. Penolakan, bersyukur pada Allah, Anda level 3. Orang yang kecewa ditolak, dia akan mundur kembali, dia akan jelaskan produknya. Orang yang gagal dalam menjelaskan produk, dia akan mengulangi kenalkan namanya. Orang yang gagal dalam memperkenalkan namanya, dia ditolak dan dia harus mencari customer yang lain. Karena itu teman-teman sekalian, silaturahim adalah kunci keberhasilan dan kesuksesan. Orang-orang yang susah Anda datengin. Orang-orang yang memutuskan hubungan, Anda hubungin. Orang-orang yang pelit, Anda berikan dia sesuatu hadiah. Karena ini salah satu cara untuk menumbuhkan lebih tinggi kedudukan, kata Nabi, daripada siddiqin wasyuhada wasalihin. Artinya kedudukan dia tinggi. Sekali lagi, kalau ada orang yang lebih tinggi, jangan-jangan dia yang menerapkan hadis Nabi. Makanya saya bertanya di ruangan ini, siapa yang pernah silaturahim? Seorang narapidana, dia dikencingin sama nari, diludahin, diinjak. Dia berkata, saya tidak bisa melawan, tapi saya berjanji akan melakukan. Saya akan lakukan, just wait, akan lihat nanti. Ketika dia mampu, dia akan lakukan, just wait, kata dia, dia tunggu saja. Orang itu karena di penjara, jadi nggak bisa mampu melawan. Kekejaman itu menimbulkan kegaduhan sampai ke PBB. Waktu itu Sekjen PBB Butros Gali, ya, yang seumuran pasti tahu cerita ini. Tiap hari diceritain oleh Tuti Aditama di Dunia Dalam Berita, sama Yan Partawijaya, sama Sambas. Ya, masih ingat nggak?
Masih ingat ya? Berarti udah tua kita. Itulah politik apartheid. Dan orang ini kemudian akhirnya lepas bebas. Setelah lepas bebas, dia mendirikan sebuah firma hukum, dan ternyata ada pemilu di negaranya. Dia ikut pemilu dan ternyata orang kulit putih memilihnya, orang kulit hitam pun memilihnya, dan dia menang mutlak tunggal sebagai pemenang utama dalam pemilihan presiden di Afrika Selatan. Dan kemudian dia dilantik menjadi presiden. Yang saya kagum cerita ini, dia mengamalkan hadis Nabi plak 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 seperti Nabi menjalankan kepada sahabatnya. Apakah kita tahu orang ini pernah baca hadis atau tidak? Kok dia bisa-bisanya dia praktekin hadis Rasulullah? Ketika dilantik jadi presiden dan dia belum melantik menteri-menterinya, hari pertama, di jam pertama, dia bertanya kepada pas pampres yang melantiknya, bawakan kemari sipir penjara itu, kata dia. Sipir penjara yang begini cirinya lah begitu. Dibawakan dengan tangan diborgol. Tetapi ketika masuk istana, dia suruh buka borgolnya, dipeluk, dan dia bilang, saya maafkan kamu. Kenapa dulu saya tidak lakukan? Karena dulu kalau saya maafkan, saya dalam posisi yang lemah, nggak bisa membalas. Ini sekarang dia mampu. Ketika saya mampu membalasmu dan saya maafkan kamu. Luar biasa. Siapa orang itu? Mr. Nelson Mandela. Dari mana dia tahu hadis Nabi? Nabi disiksa, maaf ya, Nabi tidak pernah, karena dia takut ya. Tapi sahabat-sahabat Nabi disiksa. Nabi ditawarkan yang paling menguasai negara apa? Konglomerat. Rasulullah ditawarkan itu untuk menguasai semua. Jadi kita dapat pelajaran berharga nih. Negara tuh dikendalikan sama konglomerat. Itu kata Abu Sufyan 1450 tahun yang lalu. Apa katanya kepada Nabi? Ya Aba Talib, in kana yuridu malan ja'alnahu aktsarana malan alaina. Tuh. Kalau dia pengen jadi penguasa di negeri ini, di Quraisy, ja'alnahu, akan aku jadikan dia aktsarana malan alaina, hartanya terbanyak di antara kami. Jadi dari zaman dulu tuh, jangan heran. Yang kedua, yang menguasai itu pembuat undang-undang. Makanya Abu Sufyan berkata, kalau nggak mau juga, in kana yuridu jahan ja'alnahu sayyidan alaina. Kalau pengen jadi pembuat undang-undang, kami jadikan dia pemimpin dalam pembuatannya. Itu yang menguasai. Yang ketiga, baru sistem. In kana yuridu mulkan, kalau pengen jadi raja, malaknahu alaina, akan kami jadikan dia raja. Jadi yang pertama itu adalah harta dulu. Yang kedua legislatif. Yang ketiga eksekutif. Yang terakhir baru apa? Yudikatif. Apa kata Abu Sufyan? Wa in kana yuridu wa in arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah. Kalau pengen jadi sultan yang menguasai yudikatif itu. A'tainahu mafatihal Ka'bah. Kami berikan dia segala kunci-kunci Ka'bah. Itu waktu Nabi belum berdaya, karena penguasaan terjadi pada Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Harb. Tapi ketika Nabi berkuasa di Madinah, orang-orang ini dilindungi malah. Bisa aja Nabi membalas, tapi dilindungi. Subhanallah. Waktu saya bukan banding-bandingkan, naudzubillah, summa naudzubillah. Rasulullah tiada banding, apalagi dengan seorang Nelson Mandela. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, jangan dilihat komparasinya. Yang saya lihat itu kok dia bisa mengamalkan hadis Nabi ketika dia diludahi, ketika dia disakiti, ketika dia, maaf ya, kalau dalam bukunya dipipis. Jadi si Nelson tuh setiap hari tidur dipipisin itu, sama sipirnya itu. Kok bisa begitu keluar dia berkata, saya maafkan kamu. Padahal dia kuasa untuk membalasnya. Silahkan baca bukunya, Long Way to Freedom, novel, kisah nyata, true story. Atau nonton filmnya Morgan Freeman, ya, Morgan Freeman, Mr. Nelson Mandela. Itu nonton filmnya. Kalau perlu nobar di sini. Ya biar kita tahu. Ya. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah,
begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ajaran yang sangat universal mengajarkan kebaikan kepada kita. Silaturahim itu adalah berkunjung ke rumah nomor 8. Maaf. Silaturahim itu berkunjung ke rumah nomor 8. Yang jahat, yang fitnah, yang memutuskan silaturahim. Ke rumah nomor 2 itu sekedar berkunjung, mendapatkan pahala break even point saja, karena dia memberikan hadiah kepada kita, kita memberikan hadiah kepadanya. Tetapi berkunjung ke rumah nomor 8, ini adalah surplus, ini adalah growth, ini adalah pertumbuhan, karena kita berani memberikan hadiah kepada dia, karena kita berani menghubunginya, karena kita berani menyambung kepadanya, walaupun dia berlaku yang nggak pantas kepada kita. Tapi kalau kita lakukan pembalasan, tidak salah. Namun kita berarti sama dengan mereka, sama dengan pelaku kejahatan itu. Sering sekali ketika dinyinyir, saya dibilang, kenapa nggak balas? Loh, kalau saya balas, saya sama-sama statusnya dengan dia. Mau ngapain? Betul? Lewati saja, Bapak Ibu sekalian. Maafkan saja. Maafkan. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menunjuki dan kembali bersatu dan kembali merangkul berpelukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, masih ada waktu untuk bertanya jawab. Saya persilahkan. Lalu kemudian kita sholat ba'diyah dan tiba di meja, jangan lewat daripada jam 1. Itu yang penting kita lakukan. Sebab saya pernah mengkonsultani sebuah perusahaan asuransi yang sangat syariah, tapi begitu syariahnya, maka begitu datang jam 8 habis absen, dia ke musolah di sembahyang duha. Ini bukan syariah, ini maling, karena dia melakukan curi waktu. Padahal itu untuk sholat duha, nggak bisa. Anda sudah deal, ijab kabul, kerja mulai jam 8. Kalau mau sembahyang duha setengah 8. Itu tegas. Jam 8 tuh waktunya profesional, bukan soal ikhlas nggak ikhlas. Jam 8 tuh kerja. Lakukan untuk kantor, karena kita dibayar oleh kantor sesuai dengan ijab kabul, bahwa jam kerja kita jam 8, pulang jam 5, dan mendapatkan gaji sekian, mendapatkan hak begini. Kalau mau sembahyang duha jam 7.30, jam 8 udah sampai di kantor. Kalau mau pengajian 1 kurang 5 menit untuk ke kantor lagi, jam 1 sampai di meja dan lakukan produktivitas. Demikian kalau pendapat saya. Jadi saya akan tutup. Sebelum tutup, ada tanya jawab, silahkan. Lebih dari YouTube bisa. Boleh. Izin bertanya, kalau menghindar karena orang tersebut tidak baik atau akan mendatangkan mudarat, apakah termasuk memutuskan silaturahim? Tidak sama sekali. Yang saya maksud adalah fa'arid anil jahilin juga ada. Kalau orang itu sudah keterlaluan, dan apabila kita hubungi menimbulkan mudarat, hanya ditinggalkan, jangan putuskan silaturahim antum. Jangan putuskan. Sekali-sekali boleh, sambil mengirimkan kue atau makanan, atau berkata assalamualaikum apa kabar, gue keingetan lu nih, gue lagi kangen sama lu nih. Boleh juga begitu. Itu bagian daripada menyambung silaturahim. Tapi ada silaturahim yang jangan dilakukan sama mantan. Itu CLBK namanya, cinta lama bersemi kembali namanya. Silaturahim kepada siapa saja boleh ya, jangan sama mantan ya. Untuk ibu-ibu sekalian, silaturahim hindari kepada pelakor. Itu namanya membuka peluang namanya ya. Jadi silaturahim kepada siapapun kecuali kepada orang yang masih ada sir, masih ada rasa suka, rasa sayang, rasa cinta lah begitu, masih ada sir. Nah itu silaturahim yang menimbulkan bahaya, sebaiknya jangan. Atau yang menimbulkan mudarat ya, hanya orang-orang tertentu. Kalau siap terima resikonya, jalanin. Kalau ternyata nggak siap terima resikonya, nggak apa-apa. Karena kalau berhasil, sukses gemilang. Kalau ternyata nggak berhasil, mudarat menimpa, nggak apa-apa. Bayangkan, ibu yang nanya itu siapa tadi? Masih ada kali ya? Dia masih lihat ya. Nah, yang bertanya barusan, silahkan buka surat Toha ayat yang ke-42. Bayangkan itu. Allah suruh, izhaba ila Fir'aun. Hai Musa, hai Harun, berdua kalian, izhaba, jadi berdua. Pergilah kalian kepada Fir'aun.
Fir'aun, sejahat-jahatnya orang, tukang bunuh orang. Ya, bayi lahir dibunuh. Ana rabbukumul a'la, saya menjadi Tuhan yang paling tinggi, ngaku Tuhan. Disuruh oleh Allah tetap datengin tuh Fir'aun dan sampaikanlah kepada Fir'aun itu qaulan layyinan, perkataan yang lembut. Lo kepada Fir'aun aja masih disuruh perkataan yang lembut. Lah gue saudara lo dimaki-maki bagaimana, dan gue bukan Fir'aun, dan lu juga bukan Nabi Musa. Paham nggak? Saya sedih tuh orang-orang yang kayak begitu. Kok maki-maki? Saya bukan Fir'aun, dan Anda juga bukan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa kepada Fir'aun saja Allah suruh perkataan yang lembut. Ngaji di mana? Betul apa tidak? Ngaji di mana? Maka itu betul-betul kata Rasulullah, emang innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang sempurna itulah yang diutus, yang dituju oleh Nabi itu dalam segala yang paling utama lah. Aku diutus tuh paling utama untuk menyempurnakan akhlak, dan dijamin sama Nabi yang akhlaknya nggak beres, imannya nggak bakal beres. La yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu lisanuhu, wa la yastaqimu lisanuhu hatta yastaqimu qalbu, muttafaqun alaih. Tidak bakal lurus iman seseorang sebelum lurus dahulu lisannya, dan gak bakal lurus lisan seseorang sebelum lurus dahulu hatinya. Akhlak dimulai dari hati. Cinta kepada sesama akan membuat lurus lidah kita. Lurus lidah kita ini, nggak maki, nggak nyinyir, nggak ngatain, nggak mencela dan sebagainya, barulah lurus iman. Dan itulah yang membuat termotivasi dengan produktivitas yang tinggi. Terima kasih, pertanyaannya hebat, keren. Satu lagi silakan. Anas. Weh, silakan. Sebentar. Untuk barometer penentuan bahwa kita itu memang putus silaturahmi itu seperti apa, Ustaz? Soalnya kan Ana dulu berpendapat bahwa kalau kita tidak mengunjungi saudara yang jauh gitu kan, artinya ini silaturahmi ini putus gitu kan. Nah itu mungkin tadi Ustaz sudah sampaikan itu salah. Tapi ada nggak barometer selain tadi bahwa kita memutuskan itu karena kita tidak suka atau dia tidak suka ke kita? Ada nggak barometer lain yang baik? Putusnya silaturahim bukan berarti putusnya hubungan telepon atau WhatsApp. Putusnya silaturahim adalah terjadi pemutusan dan kalau bahasa Betawinya marahan atau fitnahan atau ya ribut nggak negor. Kan tidak halal seseorang mendiamkan saudaranya selama 3 hari kan, begitu lah. Kalau jauh bagaimana kita? Kalau kita nggak tahu nomor handphonenya bagaimana? Nah kita cari. Jadi disebut putus silaturahim. Maaf, tidak ada hubungan. Kalau orang Betawi bilang marahan, dia fitnah kita, dia caci maki kita, itu bagian daripada pemutusan silaturahim. Dia ngebohong sama kita, dia berkhianat sama kita, dan itu juga bagian daripada silaturahim. Ya, bukan kita hilang jejak. Kalau hilang jejak, saling doa masih nyambung, begitu ketemu langsung pelukan, ya Allah kangen, gua malu gitu kan. Iya, kalau sama yang putus hubungan, sialan ada dia lagi. Nah, beda ya, beda. Sama ini nggak pernah ketemu, begitu ketemu pelukan, ya Allah kemana aja, berapa nomor handphone dong, ya ampun. Gitu, selama ini nggak putus. Gitu, sama yang ini nih, sialan nih anak datang lagi. Ngapain nih orang? Astagfirullahaladzim, ya udah deh nggak apa-apa deh, biarin gue duluan tegur. Apa kabar? Ya ampun, berapa lama kita nggak ketemu. Kita yang dapat pahala. Krek, umur nambah tuh, 1 aja gitu. Krek, argo kita tuh nambah, krek gitu. Rezeki kita krek nambah itu, nambah. Ya, dijamin. Bapak nggak usah ragu. Kan umur udah ditentuin sama Allah. Jangan mikir begitu. Coba kalau Nabi yang ngomong begini, berani nggak ngomong begitu? Ini Nabi misalnya, Nabi berkata, Nabi bersabda, siapa yang mau ditambah umurnya, silaturahim. Ya Rasulullah, kan umur ditentukan, digampar sama Umar bin Khattab loh.
Nabi yang bilang, iya, titik, sami'na wa ata'na. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rezekinya akan ditambah kata Rasulullah. Enggak mungkin ya Nabi, kan udah ditentuin rezeki takdir. Putus kuping lo sama Ali. Ya Rasulullah yang bilang. Sami'na wa ata'na. Shadaqta ya Rasulullah. Cuman itu jawaban kita. Benar engkau ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Sambung orang yang memutuskan silaturahim, umur ditambah, rezeki ditambah. Ya, umur ditambah, umur kita. Rezeki ditambah, rezeki kita. Dalam company, produktivitas. Ya, saya masih ingat tinggal 8 menit. Wallahu a'lam bisawab. Bayang sunnah 2 rakaat, buru-buru kerja lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.